Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang KSM IPA MTS, ini akan saya bahaskan di video kali ini 40 soal terbaru yang merupakan soal KSM. Bisa jadi ini sebagai soal referensi atau prediksi untuk kamu untuk soal KSM tahun 2022 ini. Ada 40 soal, tapi saya bagi dalam 2 video karena mengingat durasi yang terlalu panjang. Jadi satu video itu akan saya bahaskan 20 soal. Baik, saya langsung soal yang pertama, tetapi sebelumnya silakan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Soal yang pertama. Keberlangsungan beberapa jenis industri sangat tergantung pada sumber daya alam yang terdapat di satu wilayah. Salah satu bahan industri yang dipergunakan dapat diidentifikasi pada salah satu arti kata dalam surat An-Naba ayat 7. Dengan merujuk pada kandungan dalam ayat tersebut, jenis industri yang paling tepat adalah, baik di dalam surat An-Naba itu ayat ke-7 berbunyi wal jibala autada, yang artinya dan gunung-gunung sebagai pasak. A. Industri semen, B. Industri kayu, C. Industri minyak, D. Industri kelapa sawit. Kalau merujuk kepada gunung-gunung itu adalah hutan belantara, isinya pohon-pohon besar atau kayu-kayu. Jadi yang tepat adalah pemanfaatannya sebagai industri kayu. Yang kedua, beragam bentuk kegiatan untuk mengurangi dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 dapat ditemukan dalam bentuk jaring pengaman sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks masyarakat muslim, JPS dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial yang mengarah pada empati yang mengacu pada norma agama Islam seperti yang tercantum dalam. Baik, jaring pengaman sosial itu meliputi bantuan-bantuan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk miskin. Contohnya untuk lansia, bantuan barang dan makanan, bantuan uang, dan sebagainya. Kita lihat pada Quran surat Al-Hijr berikut yang artinya, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Oke, kita skip ini dulu. Yang B, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kamu berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli. Ini kita ambil terlebih dulu. Yang C, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah. Yang D, Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini sudah pernah ayat ini digunakan atau saya bahas di video sebelumnya, kalau tidak salah itu di part ke-3 atau ke-4, saya lupa. Tapi yang jelas option A, B, C, D ini sudah pernah saya jelaskan, dan itu jawaban yang tepat adalah yang B. 3. Kemudahan yang diberikan dalam praktik berbelanja berbasis aplikasi online berdampak pada perilaku masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif dengan menggunakan ayat berikut, yaitu ayat Al-Isra ayat 26 yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Artinya kita tidak boleh berbuat boros. Perilaku yang tampak dari masyarakat adalah A. Konsumtif. Konsumtif itu adalah mendekati perilaku boros. Jadi kita ambil dulu jawabannya. Kalau yang B itu pragmatis, artinya perilakunya praktis atau suka yang instan. Yang C, oportunis, artinya memanfaatkan orang lain untuk keuntungannya. Ini salah menurut saya, ini juga salah. Kalau materialis itu lebih ke berperilaku material, lebih ke benda-benda atau terlalu mengagungkan atau menginginkan harta benda. Jadi yang tepat itu jawabannya adalah yang A. Nomor 4, di suatu wilayah perubahan lahan pertanian menjadi pabrik berdampak pada munculnya pencemaran pada saluran irigasi.
Permasalahan ini memicu konflik di antara petani dengan pemilik pabrik. Jika resolusi konflik yang dipilih oleh kedua belah pihak sesuai dengan makna yang terdapat dalam ayat berikut, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 128, yang artinya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Baik, kata kuncinya adalah perdamaian. Nah, kesimpulan di bawah untuk pilihan yang tepat bagi kedua belah pihak tadi adalah A. Koersif atau adanya paksaan ini tidak akan menimbulkan perdamaian. Yang B atau mediasi, ada pihak ketiga yang bantu, ini juga belum tentu menimbulkan perdamaian. Yang C itu kompromi kesepakatan. Kalau udah kompromi atau kesepakatan berarti ada perdamaian. D. Asosiasi itu tidak, jadi yang tepat adalah jawabannya yang C. Baik, soal yang kelima. Seorang RT di sebuah kelurahan berusaha menenangkan warganya yang melihat melakukan panic buying. Artinya dia belanja itu seolah-olah kalap gitu, seolah takut kehabisan, atau seolah-olah dia tidak mendapatkan atau terlalu tergesa-gesa membeli apa yang dipengen. Dia mengingatkan bahwa tindakan warganya yang berakar pada kecemasan tersebut dapat memicu benih-benih konflik sosial di antara sesama. Penjelasan dari PRT ini didasarkan pada kondisi ekonomi masyarakatnya yang heterogen seperti tergambar dalam surat Al-Isra ayat 30. Bisa dibaca di sini bunyi ayatnya, atau kalian ingat-ingat ya bahwa di dalam soal KSM itu ayatnya atau surat-surat yang telah ditampilkan dalam soal simulasi biasanya itu lagi yang dipakai. Jadi kalian sebaiknya mengingat nama ayat dan terjemahannya dan diawali dan bagaimana bunyi suratnya. Minimal kalau tidak hafal, tandai suratnya seperti apa, awal suratnya atau pertengahnya atau akhirnya. Yang jelas surat-surat ini biasanya juga dipakai lagi di dalam soal KSM yang sebenarnya. Itu Al-Isra ayat 30 yang artinya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya jangan terlalu kikir, jangan pula terlalu boros, sepertinya itu makna surat ini. Yang B, Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ada di sini kata takut. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Yang C, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju langit, itu tidak benar. Yang D, mengerjakan amal soleh dan menggantungkan diri kepada Tuhan mereka adalah penghuni, ini juga tidak benar. Jadi yang lebih menjelaskan gambar di atas itu adalah surat Al-Isra ayat 31. Soal ke-6, salah satu masalah sosial yang mengemuka saat pandemi COVID-19 adalah nasib anak-anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Jika usaha yang dilakukan adalah tindakan untuk mencarikan orang tua angkat yang bersedia menampung dan memberikan biaya pendidikan, maka aksi filantropi tersebut dapat dikategorikan sebagai A. Wakaf, B. Hibah, C. Sedekah, D. Hadiah. Filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaga serta apapun yang bisa membantu sesamanya. Wakaf adalah bagian dari filantropi Islam yang memiliki kekhasan tersendiri, kewajiban menjaga harta wakaf agar tetap abadi, tidak boleh menulanya atau menghibahkannya dan mewariskannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal yang ketujuh, perhatikan infografis impor Indonesia tahun 2020 berikut. Dengan melihat pada karakteristik barang yang diimpor tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi warga negara Indonesia yang beriman untuk meminimalkan jenis-jenis barang impor tersebut dengan jalan mengimplementasikan akhlak terpuji pada diri sendiri seperti yang diperintahkan dalam surat Surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ini kita skip. Yang B, apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Artinya setelah kita sholat maka disuruhlah kita bertebaran di muka bumi untuk berbisniskah, berdagangkah, mencari nafkah, mencari rezeki, mencari karunia Allah,
dan mengingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Artinya adalah orang yang mengingat Allah, orang yang melaksanakan sholat, rezekinya akan dilimpahkan oleh Allah. Kalau dia pedagang, dia banyak hasil dagangannya. Kalau dia seorang pebisnis, dia adalah pebisnis yang banyak menghasilkan uang. Jadi ini bisa kita benarkan. Lalu yang C, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Ini tidak menggambarkan atau mengimplementasikan pada soal tersebut. Yang D, berbuatlah menurut kedudukanmu. Ini juga tidak benar, tapi yang tepat itu adalah sikap terpuji apa? Sikap terpuji yang melaksanakan perintah sholat atau ibadah kepada Allah. Jadi jawabannya adalah B. Baik, saya bahas soal ke-8. Sejumlah perusahaan manufaktur mengalami dampak negatif akibat COVID-19. Perusahaan tersebut diberitakan tidak mampu memenuhi hak pekerja selama 10 bulan, sehingga mengakibatkan demonstrasi dari serikat pekerja. Dalam kacamata ilmu fikih, tindakan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan dia tidak memberi gaji kepada pekerjanya. Hal ini tidak sesuai dengan perintah surat Surat Al-Baqarah 233 yang artinya, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Ini tidak. Yang B itu adalah surat Al-Maidah ayat 2. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini artinya adalah, ini surat Al-Maidah ayat 2, ini surat yang cukup familiar untuk semua orang bahwa yang artinya jangan berbuat keburukan, jangan tolong-menolong dalam hal keburukan, dan bertakwalah kepada Allah karena Allah sungguh pedih siksaannya. Itu arti surat Al-Maidah. Ini tidak benar. Yang C itu hadis riwayat Ibnu Majah. Tindakan seorang muslim pun yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya atau 2 kali melainkan nilainya seperti sedekah sekali, ini juga tidak benar. Yang D, tunaikan gaji pegawai sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, perhatikan ayat berikut. Itu adalah surat An-Nahl ayat 69. Kondisi bentang alam yang paling tepat untuk dieksploitasi guna mencukupi kebutuhan masyarakat seperti makna dalam ayat tersebut adalah pada gambar. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Dari segala macam buah-buahan. Kata kuncinya adalah makan dari segala macam buah-buahan. Kondisi bentang alam yang paling tepat untuk dieksploitasi guna mencukupi kebutuhan masyarakat. Seperti gambar ini, seperti ayat yang diceritakan di atas, sesuai dengan gambar A itu sepertinya orang di padi atau padi di sawah. Ini bisa kita ambil untuk mencukupi kebutuhan, kan memang kita menanam padi untuk sebagai sumber makanan pokok kita. Yang B itu sepertinya garam, itu tidak. Yang C itu sepertinya rumput laut. Yang D itu sepertinya tambak, juga tidak. Jadi yang lebih tepat itu menurut saya itu adalah jawabannya A. Soal nomor 10. Singapura menjadi negara dengan sumber daya alam yang terbatas di ASEAN. Meskipun demikian, dalam beberapa jenis produk, Singapura memiliki nilai total ekspor yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN yang kaya akan sumber bahan mentah. Kondisi ini sangat merugikan bagi negara ASEAN di luar Singapura. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia untuk meminimalkan kerugian tersebut dengan fakta tersebut dapat dilihat dalam bentuk A. Hilirisasi produk olah nikel. Hilirisasi merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang kita miliki. Dengan adanya hilirisasi, ke depannya komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi. Nah, jawaban yang tepat itu memang yang A. Karena apa? Kita negara ASEAN di luar Singapura yang tidak punya sumber daya alam, biasanya itu mengekspor bahan mentah, bahan baku. Bahan baku diolah oleh Singapura, kemudian dia jual lagi ke kita dengan harga yang sangat tinggi. Otomatis kita yang rugi karena bahan bakunya adalah di kita. Makanya perlukan hilirisasi, yaitu
untuk mengolah bahan baku itu sendiri menjadi produk jadi atau barang setengah jadi, baru meningkatkan nilai jual. Jadi yang tepat itu jawabannya adalah A, hilirisasi produk olahan nikel seperti contohnya. Baik, soal 11. Kota menyediakan ruang kerja lebih banyak bagi warga desa jika warga desa bekerja dengan pola berangkat kerja seperti kata terakhir dalam surah Al-Falaq, yaitu artinya subuh jika berangkatnya subuh, dan kembali lagi ke desa sebagaimana arti kata kedua dalam Quran surat An-Naba ayat 10, artinya malam gelap gulita. Maka warga tersebut dapat dikategorikan sebagai A, buruh penglaju, B, buruh musiman, C, buruh bangunan, D, buruh pasar. Jawaban yang tepat adalah buruh pengelaju. Buruh pengelaju itu artinya adalah komuter, pengelaju atau komuter, tukang kemudi sepertinya. Adalah seseorang yang bepergian ke suatu kota untuk bekerja dan kembali ke kota tempat tinggalnya setiap hari. Jadi jawabannya adalah A. Baik, soal nomor 12. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial berimbas pada munculnya cerdik cendekia Indonesia di awal abad 20 yang kemudian mengkampanyekan arti penting kebangsaan untuk kemerdekaan Indonesia. Kebijakan tersebut adalah A, politik etis atau politik balas budi. Politik balas budi. Karena dia udah menjajah kita, dia memberikan balas budi kepada kita. Sesuai namanya program Trias Van Deventer. Jadi yang pencetusnya adalah Van Deventer. Terbagi menjadi 3, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Jadi namanya Trias Van Deventer atau politik balas budi atau politik etis. Ini jawabannya tepat A. Perlu saya jelaskan bahwa Kulturstelsel itu adalah tanam paksa. Gerakan 3A itu adalah gerakan awal-awal kedatangan Jepang, yaitu yang menjelaskan Jepang pemimpin Asia, cahaya Asia, sebegitulah. Yang D, Agrariset Red itu undang-undang agraria. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Globalisasi telah mengkoneksikan keberadaan komunitas pengrajin mebel di suatu daerah di Pantura Jawa dengan pembeli dari luar negeri melalui platform digital. Dengan media itu, pengrajin dapat melakukan transaksi barang secara langsung. Mereka dapat melakukan kegiatan ini karena adanya fasilitas dari sebuah lembaga non-government atau NGO dan kredit modal yang diberikan oleh sebuah bank. Bentuk kepercayaan dua lembaga ini merupakan dampak dari status sosial para pengrajin sebagai sebuah perkumpulan yang memiliki akta notaris. Teks ini secara implisit menunjukkan sejumlah lembaga-lembaga sosial yang terlibat dengan para pengrajin mebel, yaitu A, lembaga swadaya masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga keluarga, dan lembaga hukum. B, lembaga pemerintah. Ini tidak benar karena dia ada lembaga non-government. C, lembaga keluarga, lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat. Tidak ada dijelaskan di situ adalah lembaga adat. D, lembaga agama, lembaga ekonomi, dan lembaga hukum. Di sini juga tidak ada dijelaskan tentang adanya lembaga agama. Tapi saya memilihnya adalah A, lembaga swadaya masyarakat, ekonomi, keluarga, dan lembaga hukum. Oke, soal nomor 14. Keberadaan perusahaan perkebunan di suatu wilayah telah mengubah kondisi lingkungan dengan sekaligus sosial masyarakat lokal. Dengan sisa areal hutan, masyarakat ini bertahan dan sekaligus menjalani tatanan sosial baru dengan menjadi bagian dari perusahaan perkebunan. Perubahan ini juga mengharuskan masyarakat untuk tidak hanya menyandarkan pada peralatan lama ketika mencari sumber pangan lain seperti mencari ikan di sungai dan rawa. Dalam situasi perubahan sosial ini, apa yang dilakukan masyarakat adalah bentuk dari A, akulturasi kearifan lokal, yaitu masuknya budaya baru sehingga lama-kelamaan budaya baru itu diterima. B, akomodasi kearifan lokal. C, asimilasi kearifan lokal. D, adaptasi kearifan lokal. Nah, saya bingungnya di sini antara A dan D. Jadi kalau saya pribadi itu memilih adaptasi kearifan lokal. Tapi boleh kamu cek lagi kalau jawaban saya keliru, boleh share di komentar. Tapi saya pribadi itu memilih jawabannya D, adaptasi kearifan lokal. Jadi ini suatu bentuk adaptasi dia karena adaptasi lingkungannya.
Baik, untuk soal ke-15, AFTA atau ASEAN Free Trade Association, Asosiasi Perdagangan Bebas ASEAN, membawa satu dampak signifikan terhadap mekanisme produksi barang yang dihasilkan oleh negara di luar kawasan Asia Tenggara. Mekanisme produksi barang seperti Amerika, Jepang, Cina, dan negara Uni Eropa berusaha memasarkan barang produksinya dengan harga yang kompetitif di negara ASEAN. Cara tepat yang dapat ditempuh oleh negara di luar ASEAN untuk memasuki era AFTA adalah A. Mendirikan unit produksi di ASEAN, B. Membuka kantor pemasaran di ASEAN, C. Memberikan diskon barang bagi ASEAN, D. Memberikan kredit impor bagi ASEAN. Cara yang tepat adalah mendirikan unit produksi di ASEAN. Jadi kebanyakan seperti contoh, misalnya produk-produk mereknya di luar itu tempat produksinya ada misalnya di Indonesia. Jadi dia menjualnya di Indonesia dengan merek luar, tetapi sebenarnya biaya produksinya murah karena dibuatnya di dalam negeri gitu. Jadi dia untungnya berlipat-lipat. Itulah namanya perdagangan bebas ASEAN. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Mendirikan unit produksi di ASEAN. Soal ke-16, secara tidak langsung letak geografis negara ASEAN memperlihatkan jenis model transportasi yang dapat masuk dan keluar dari wilayah negara-negara di Asia Tenggara. Jika letak wilayah tersebut dihubungkan dengan ayat surat Al-Jasiyah ayat 12, maka negara ASEAN yang tidak bisa dilewati oleh alat transportasi yang sesuai dari arti ayat tersebut. Arti surat Al-Jasiyah ayat 12 di atas, Allah lah yang menundukkan laut. Arti kata kuncinya adalah laut agar kapal-kapal. Nah, di manakah negara ASEAN tersebut yang tidak bisa dilewati oleh kapal-kapal? A. Myanmar. Myanmar itu adalah negara yang banyak perairannya. B. Laos. Laos menjadi satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak memiliki pantai dan lautan. Jadi jawabannya adalah B. Laos. Oke, soal ke-17. Setiap ruang di muka bumi memiliki karakteristik tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Karakteristik inilah yang menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Fenomena yang tepat menggambarkan konsep tersebut adalah A. Banjir di ibu kota Jakarta lebih disebabkan oleh banjir di wilayah Bogor. Ini pernah saya jelaskan di video pembahasan MTS IPS sebelumnya, bahwa dalam keterkaitan antar ruang di permukaan bumi itu contoh salah satunya adalah A. Banjir di ibu kota Jakarta lebih disebabkan oleh banjir di wilayah Bogor. Apa keterkaitan antar ruangnya? Posisi Bogor itu lebih rendah daripada kota Jakarta. Ketika hujan lebat di Bogor dan air melimpah, otomatis yang menjadi penampungnya adalah ibu kota Jakarta. Makanya ibu kota Jakarta itu sering menjadi banjir disebabkan oleh limpahan kelebihan air di wilayah Bogor. Jadi 17 itu jawabannya A. Nomor 18, perhatikan Quran surat An-Nahl ayat 14. Jadi adik-adik, di dalam soal KSM itu sebenarnya Quran atau surat yang dikeluarkan sebagai soal ujiannya itu terus. Jadi kalau seandainya kamu punya strategi, sebelumnya ini jauh-jauh hari ketika saya memberikan soal video pertama sampai video kelima atau banyak soal berupa video yang saya berikan, kalau kamu jeli, kamu seharusnya mencatat bunyi soal, ayat, surat, ayatnya, dan sedikit terjemahannya atau kata kunci terjemahannya. Sehingga itu yang kamu hafal ketika ada soal berbentuk ayat-ayat, itu kamu bisa langsung menjawabnya karena kamu sudah melis atau membuat daftar ayat-ayat yang masuk di dalam soal KSM. Jadi tips buat kamu ya, ketika kamu besok atau tahun besok ikut KSM lagi, saya kasih tip, silakan kamu list ayat-ayat atau surat yang selalu masuk dalam soal KSM. Kamu bikin ayatnya, penggalan ayatnya, kamu tuliskan nama surat dan ayatnya, lalu kamu list maknanya. Gak usah terjemahnya, maknanya aja. Ini mengenai apa. Kalau kamu sudah punya catatan itu, insya Allah apapun soal dalam bentuk soal ayat-ayat, kamu bisa menjawabnya. Oke, berdasarkan ayat tersebut, fenomena yang tepat menggambarkan pemanfaatan ruang adalah, kita jelaskan terlebih dahulu terjemahan surat An-Nahl ayat 14.
Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Saya lebih concern dengan kata perhiasan. Berdasarkan ayat tersebut, fenomena yang tepat menggambarkan pemanfaatan ruang adalah, di dalam terjemahan ada kata ikan yang segar dan perhiasan. Perhiasan itu kalau di laut itu berupa mutiara. Nah, di soal ini meragukan antara jawaban yang B dan C. Karena A, budidaya rumput laut di wilayah Buleleng dan Nusa Tenggara. Tidak ada dijelaskan di sini rumput laut, tidak ada terumbu karang. Dijelaskan di sini adalah ikan, kemudian mutiara. Entahlah, saya ragu antara B dan C, saya takut salah. Silakan kamu yakini antara B atau C. Kalau saya lebih concern ke kata yang digaris bawahi mungkin, atau tidak juga. Jadi saya bingung antara mau yang ikan atau yang perhiasan. Tapi kalau saya pribadi ini tentang pemanfaatan ruang itu adalah saya jelaskan yang C, persebaran tangkapan ikan laut di wilayah Jawa dan Papua. Tapi itu silahkan kamu baca lagi. Kalau saya sendiri jawabannya C. Tapi keraguan itu ada di B dan di C. Soal ke-19, perhatikan Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Berdasarkan prinsip dasar ayat tersebut, maka tindakan yang tepat dilakukan manusia adalah Surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. A. Mencegah eksplorasi kekayaan laut secara maksimal. B. Melakukan advokasi pengolahan limbah tangga. C. Meningkatkan pertumbuhan hutan mangrove di pesisir. D. Meningkatkan penggunaan bahan bakar minyak bumi. Kalau yang ini adalah bentuk perbaikan, tapi ini adalah bentuk tidak membuat kerusakan. Jadi saya jawab adalah yang